storage. Storage-nya ada beberapa jenis storage yang bisa dipakai di Kubernetes. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sini ada Kubernetes Storage. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu apa itu Object Storage. Object Storage. Kalau dari dokumentasinya, Object Storage, also known as Object-Based Storage, is a computer data storage architecture designed to handle large amount of unstructured data. Unlike other architecture, it designed a data as distinct unit bundled with metadata and unique identifier that can be used to locate and access each data unit. Jadi apa sih object storage itu? Nah, object storage itu sebenarnya sama ya, tempat nyimpen file sama kayak Google Drive, sama kayak OneDrive. Bedanya adalah object storage tuh selain objek yang disimpan, dia juga bawa metadata sama uniknya. Nah, metadatanya tuh di sini gunanya apa? Gunanya buat mengenali nih dia ada di mana. Sebenarnya object storage itu kalau di belakangnya itu dia nggak terstruktur, jadi disimpan di mana aja. As long as dia di path yang sama si storage-nya diinstal. Nah, yang kita bisa ngefilternya dari tampilan nih misalnya, atau kita query, itu dari mana kita ngambil metadatanya. Jadi misalnya ada objek A, ada di bucket A, path-nya something gitu. Itu sebenarnya di filesnya sebelahan sama objek B yang ada di path yang beda sama objek A, tapi metadatanya beda gitu. Itu sebenarnya samping-sampingan, nggak bikin folder. Beda ya sama file storage. Kalau file storage kan dia beneran ada. Kayak misalnya file storage tuh yang gampangnya itu kayak inilah Finder. Kan kalau saya buka dokumen, saya buka misalnya Ansible gitu, ada Ansible test. Nah ini kan dia punya path-nya nih. Kalau kita lihat dia punya path-nya kan. More info, nggak ada. Dia ada path-nya nih. Kita buka tes, atau kalau kita mau lihat di sini, open terminal. Kalau mau lihat di sini misalnya ini, jadi pwd. Nah ini kan ada nih, dia ada dalam user, argian, dokumen, VS Code, something. Nah object storage juga ada sebenarnya, cuma ininya tuh dalam bentuk metadata. Kalau kita lihat filenya, mas sebenarnya filenya sebelahan nih, VS Code sama inventory, padahal ini path-nya beda, cuma itu yang ngebedain metadatanya gitu. Sama aja sih sebenarnya, dia unstructured soalnya. Bedanya sama file system kayak file storage kayak gitu. Kalau file storage ya udah teman-teman mungkin udah biasa kali ya dengernya. Sorry suaranya agak serak, lagi kurang enak badan. Ini ada, kita masuk ke Kubernetes-nya ya, ada local storage. Local storage di Kubernetes itu gimana sih maksudnya? Local storage-nya gini. Jadi ada node, nih ada pods nih. Pods-nya kita bikin hostpath volume. Jadi kita define di dalam YAML-nya hostpath. Nah, hostpath ini lasernya kita bikin hostpath ini. Nah, hostpath-nya itu ngarahin ke something yang ada di dalam node ini. Gitu. Begitupun node 2 gitu. Jadi kalau pod 1 jalannya di node 1, dia akan ngebaca path yang ada di sini. Nah, begitupun node 2. Nah, ketika pod ini mati, terus misalnya dia pindah ke node 2, udah hilang datanya gitu. Nah, itu gunanya apa? Biasanya buat logging. Jadi logging path-nya ditaruh di sini tetap. Nah, setelah itu langsung diekspor ke third party gitu, aplikasi. Misalnya Datadog gitu. Atau kayak EFK tuh biasanya. Nah, bahaya kalau kita misalnya nyimpen database di sini, terus kita taruhin sini, kita masukin ke path yang di node 1 ini, bahaya. Karena ketika podnya mati, hilang. Nah, selain hilang itu, bahaya juga ini ketika clusternya
ada rusak gitu, misalnya cluster-nya jalan nih, tapi node 1 rusak, ya udah data yang di node 1 hilang semua berarti. Itu bahayanya, jeleknya pakai localhost path gitu. Kalau kita mau lihat localhost path-nya itu ada di sini. Jadi doc. Oke. Kalau kita mau lihat di sini ada, ini udah nyambung belum? Nah, kalau kita mau lihat di sini ada getpo, sini ada. Oke, kita akan get deploy, delete, deploy, tes HTML, getpo. Nah, clear. Kelihatan nggak ya? Atau kekecilan ya? Nah, sini ada. Ini kita lihat local path YAML. Nah, dia sama bentuknya. YAML nih. Kita bisa ini contoh dari si Kubernetes. Nah, dia bakal mount ke /change. Name-nya change volume. Volumenya something gitu. Nah, ini namanya, ini nama doang sih, nama volumenya. Terus ada size limitnya. Jadi pods ini tuh cuma boleh ngirim data ke sana sebesar 500 mega. Tuh. Oke, nah volume ini kan kita define nih volumenya. Kita ngirim ke sana cuma maksimal boleh 500 mega. Nah, kita juga perlu define di podnya spek, terus di dalam kontainernya image-nya something. Nah, kita masukin volume nih di dalam pods-nya ini, di dalam test PD. Nah, yang kita masukin apa? Mountpad-nya dari change, namanya change volume. Tuh, nanti semua yang ada di change ini bakal masuk ke change volume. Kita buat apply. Nah, kalau mau lebih jelasnya itu kan yang tadi contoh dari Google, contoh dari Kubernetes ya, dokumentasinya Kubernetes. Kalau ini yang punya saya sendiri, kita coba V. Nah, ini pakai aplikasi yang kemarin, yang namanya, yang image-nya RGX, isinya Nginx itu sama. Nah, di sini bedanya, saya volumenya ke MNT sample gitu. Volumenya path-nya home OpenAPI sample PV. Jadi si volume ini saya mau bikin di dalam node. Nanti saya deploy ini. Ini kan jalan di atas node. Nah, di node itu saya mau bikin directory namanya home OpenAPI nil sample PV. Directory-nya, type-nya directory or create. Nah, ini ada jenis-jenisnya sendiri type-nya. Misal kalau directory or create ini, misalnya di dalam path ini belum ada direktorinya nih, belum ada directory sample PV. Nah, dia bikin. Tapi kalau misalnya ininya cuma directory, dia bakal nggak bisa jalan pods-nya. Karena nggak ada nih sample PV di dalam si path ini. Ini ada type-type-nya. Kalau di Kubernetes-nya seperti ini. Kubernetes volume. Nah, oh ada. Bentar. Nah, ini ada jenis-jenisnya nih. Misalnya, directory create. If nothing exists at given path, an empty directory will created as needed with permission set to 07555, having the same group and ownership with Kubelet.
Nah, kalau direktory doang, direktorinya harus ada gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita apply dari teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, bingung gitu. Ini tadi beda sih sama yang object storage, cuma sama-sama bisa nyimpen object storage. Kita bisa nyimpen apapun sih di direktori ini, yang namanya juga storage kan ya. Oke, kalau masih pada ada ya, apa sendirian? Masih ada. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, sama sih sebenarnya ini. Volume, kita define volumenya apa namanya, host di dalam node-nya, type-nya apa, terus di dalam kontainernya kita define volume mount, namanya task PV storage, sesuai ini sama ini, task PV storage. Nah, dia ngambil dari MNT sampel dari dalam kontainernya. Tuh, oke. Kalau nggak ada, kita coba apply, apply min f hostpath YAML. Get clear dulu. Get Nah, di sini ada nih tes HTML something. Describe tes HTML. Nah, ini ada nih path-nya nih, masuk ke sample PV. Host path type-nya directory or create. Tuh. Jadi dia, ini kebetulan saya pakai Nutanix Kubernetes Engine, gitu. Saya nggak bisa masuk ke dalam node-nya. Nah, yang pasti udah ada nih ininya, path-nya. Karena dia type-nya directory or create. Kalau ini kita bikin directory doang, nanti dia nggak akan bisa nyala, karena nggak nemu direktorinya. Tapi ini directory or create, jadi kalau nggak ada ya udah bikin gitu. Berarti dibikin nanti ini directory ini. Kalau mau kita coba, misalnya kita delete deploy HTML sv hostpath. Soalnya kita coba ininya directory aja. Ini kita ganti misalnya sampel pv3 slash text gitu. Kalau kita apply min f hostpath YAML get full. Nah, dia masih content creating. Oke, min watch. Ya, min w. Nah, ini kan dia content creating mulu nih. Kalau kita describe nih ke get event misalnya. Sorry, ini kebanyakan. Ke get, ke describe as HTML gitu ya. Nah, di sini dia nggak bisa nyala karena mount volume setup violet volume for task PV storage yang tadi namanya task PV storage host type check violet, karena home OpenAPI something ini is not a directory atau nggak ada direktorinya, itu sama. Jadi nggak nemu nih, jadi nggak bisa pakai type directory karena nggak ada direktorinya. Nah, makanya tadi host path type-nya kita bikin directory or create. Jadi ketika path ini nggak ada, itu bisa dibikin, kalau nggak ada dibikin, gitu maksudnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang host path?
atau kecepatan gitu misalnya tadi, atau bingung. Oh, iya Mas, Ya gimana, Mas? tadi tuh kalau nggak bisa masuk ke petnya langsung tuh kenapa Mas? Sorry, Gimana? nggak bisa masuk ke pet home open API something itu kenapa tadi? Sorry Mas. Nggak bisa sayanya atau Kubernetes ya? Kedua-duanya, kalau dua-duanya gimana? Maksudnya ini violetnya kenapa gitu? Bukan bukan maksudnya masuk ke pet yang form open API dan terus something itu Oh yang iya, tadi. saya nggak punya akses ke dalam sini, Mas. Ini Oh, saya pakai cluster Nutanix. hmm. Permission berarti ya Mas? Permission ya, masalah permission. Kalau ini kan saya cuma ngambil kube kube config-nya doang ya. Nah, ya. Kube config. Sorry. Nah, saya cuma ngambil ini doang. Mana sih? Nah, saya cuma akses pakai ini. Tapi saya nggak bisa akses ke dalam node-nya. Kalau misalnya mau coba IP. Sorry. Kaget node. Kaget node. Min O. Min O. Nah, ini kan dia jalan di node punya R&D something worker 1 ya. Kalau kita lihat min O white, node min O white. Nah, berarti kan dia jalan di punya R&D something worker 1 nih di IP segini. Nah, saya nggak bisa akses ke IP segininya, Mas. Oh, oke. Jadi nggak bisa ngeliat ke dalamnya. Tuh. Kayak ada yang mau ditanya lagi? Oke, Tadi kalau tinggal dilihat message aja berarti Mas. iya, Status sukses atau failed kayak tadi. eventnya. Ini kan dia tadi tab-nya saya ganti directory terus path-nya saya rubah ya. Sampel PV3 tes. Nah, karena dia cuma nyari directory, di sini nggak ada nih directory yang namanya tes. Entah itu nggak ada, entah itu berbentuk file. Dan nggak nemu. Tuh. Nah, kalau tadi path-nya saya coba ganti lagi nih, misalnya k delete deploy tes HTML. Nah, misalnya saya rubah lagi v hostpath dengan path yang sama tapi type-nya beda. Itu nanti dia otomatis ngebuat directory baru di dalam path yang kita bikin or create. Nah, apply hostpath ya. Sorry, apply min hostpath. Nah, get oh. Nah, dia running nih yang baru. Kalau kita lihat describe test HTML. Sorry. Kaget. Oh, ini masih terminating yang ini. Belum mati. Data yang baru. Ini kan yang baru nih, 27 detik yang lalu. Kita cek describe Nah, dia udah berhasil jalan karena bentuknya directory or create. Di sini nggak ada yang error eventnya dengan path yang sama kayak yang tadi. Tuh. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhannya sih. Kalau kebutuhannya misalnya directory aja itu udah disediain sama Kubernetes administratornya. Kita tinggal konsum itu bisa pakai directory aja. Tapi kalau kita sendiri yang Kubernetes administratornya itu bisa kok pakai directory or create. Tergantung kebutuhannya sih. Tuh. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Terus ya, Mas. Oke, sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita lanjut.
Nih, cuma itu ya concernnya ya kalau local hostpad. Nanti kalau dia pindah, dia hilang semua datanya. Atau kalau kita meracu ke dokumentasinya, di sini pasti ini ada warningnya. Using local hostpad volume type manage security risk. Jadi diusahain itu kalau mau debugging atau development mode aja. Karena lumayan ngeberatin node-nya juga kan, jadi sayang gitu node-nya. Oke. Nah, next-nya ada yang lebih aman. Yang lebih aman itu external storage. Tapi external storage kita butuh namanya PV, persistent volume, sama PVC, persistent volume claim. Itu. Nah, kira-kira gini, gampangnya ya. Ini port aplikasi kita nih, yang kita define. Nah, kalau tadi kan kita define volumenya di dalam ports-nya ya. Nah, sekarang enggak, kita define volumenya di dalam PV. Nah, supaya PV bisa berhubungan sama port, kita bikin PVC, persistent volume claim. Nanti kita define persistent volumenya berapa giga. Nah, si persistent volume claim-nya kita define juga berapa giga per ports-nya. Misalnya PVC 1 buat ports yang ini, PVC 2 buat ports yang ini. Masing-masing punya 1 giga, berarti di sini kemakan kan 2 giga, sisa 3 giga gitu. Nah, kalau cara define-nya sama aja. Kayak define Kubernetes pada umumnya. Clear ls. Di sini ada get pv. Nah, di sini sama kita pakai YAML, kainnya persistent volume, metadatanya nama PV-nya, speknya, isi speknya itu ada access mode-nya. Access mode-nya ini macam-macam, ada salah satunya read write once, read write many gitu. Volume mode-nya file system. Nah, di sini kita mau bikin NFS ya. Nah, ini ada capacity-nya nih, storage-nya. Kita bikin 5 giga gitu. Storage class-nya mah boleh dikosongin, kalau punya bisa pakai default-nya berapa. Nah, kita define NFS-nya nih. Sama kayak tadi, define path-nya di mana, terus IP-nya berapa. Nah, ini saya IP-nya ngasal ya, karena saya nggak punya VM di dalam cluster ini. Ini cluster punya temen gitu. Nah, saya ngasal nih IP-nya. Dia nggak akan ngebuat, soalnya kalau kita NFS, kita butuh permission juga dari VM-nya itu. Nah, ini PV-nya. Kalau kita apply K min F PV. Oh ya, PV ini di luar ini ya, di luar namespace. Yang di dalam namespace itu PVC. Jadi kita kalau mau define PV nggak perlu pakai namespace mana. Tuh. Nah, persistent volume NFS data configure. Nah, saya udah punya ternyata. K get PV. Tuh, ini ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada persistent volume tadi yang saya define namanya NFS data PV. Ini ada NFS data PV, kapasitasnya berapa, read write-nya apa nih, access mode-nya read write once, reclaim policy-nya apa, retain, default-nya by default, statusnya available. Available artinya belum ada PVC yang ngeklaim. Nah, kalau ini nih yang punya teman saya nih, yang bawah, itu ada PVC default data storage, itu udah ada yang ngeklaim nih nama PVC-nya. Storage alert manager sampai default data p6 etcd. Nah, kalau punya saya belum ada yang ngeklaim itu. Oke. Lanjut lagi, kita coba get PVC. NFS. Sini, oh ini ada ininya juga tadi, belum dihapus. Nah, di sini ada PVC-nya, metadatanya apa? Metadatanya NFS data PVC
speknya sama, storage class namanya apa, resource-nya apa. Nah, di sini bedanya resource-nya ada storage. Ada request, sorry. Resource-nya ada request. Jadi kalau tadi PV kita define storage-nya berapa, kalau ini kita define request ke storage yang tadi itu berapa. Tuh. Misalnya per pods cuma butuh 1 giga storage-nya. Kita define 1 giga. Nah, access mode-nya apa? Read write many. Di sini ada jelasnya. Kubernetes, PV, PV access modes. Nah, di sini ada access mode-nya. Read write once. The volume can be mounted as read write by a single node. Nah, kalau read write once itu cuma boleh satu nih dari satu node. Read only many. The volume can be mounted as read only. Nah, dia cuma bisa read only nih. Kalau read write bisa read sama write. Nah, read write many, the volume can be mounted as read write many nodes. Jadi ini tergantung kebutuhan aja sih. Kalau mau bisa semuanya ya berarti read write many, RWM. Kalau mau per node itu bisa read write once gitu. Nah, ini saya di sini define read write many. Jadi PVC ini bisa diklaim banyak pods gitu. Nah, kebetulan di sini kan saya pakai 3 nih. Nanti bisa diklaim sama 3 pods. Nah, sama di dalam podsnya kita define juga nih. Bedanya define-nya sama yang tadi, kita define-nya di sini sebagai persistent volume claim. Kalau yang tadi kan langsung ini ya path-nya ya. Kalau sekarang persistent volume claim. Nah, di sini ada claim name-nya nih. Claim name-nya nama PVC-nya. Kalau kita coba apply, ini dihapus dulu. VNFS. No, NFS. Apply with F NFS. Oh, the persistent volume claim if that is invalid, forbidden, spec immutable, creation request, one class, persistent volume, they treat many for resource requirement. Oh. Oh, ya. Delete deploy min n tes still can be less than previous value. Oh sorry, kaget PVC. Ini udah ada nih PVC-nya. Nah ini udah ada nih PVC-nya. Dia udah ada PVC-nya, tapi statusnya pending. Apa pending? Kalau kita lihat describe PVC NFS data PVC. Cannot bind to request volume NFS data PV incompatible access mode. Oh, access mode-nya beda. Delete PVC NFS data PVC. Set PV. Nah, sini kan access mode-nya read write once. Nah, saya coba yang sini kita bikin read write once juga. Read write once. Nah, ini read write ini. Read write once. That. Clear. Apply min F NFS. Oke.
Kalau kita cek lagi ke get PVC, masih pending. Ke describe PVC NFS data PVC. Oh, tadi masih loading. Sekarang statusnya udah bound ya. Kita lihat lagi nih, get PVC. Nah, dia udah bound. Nah, kalau yang tadi kita lihat statusnya, kalau kita lihat tadi status yang PV-nya, nah ini kan tadi statusnya masih available. Berarti sekarang statusnya udah bound karena udah diambil nih, udah dia ngeklaim get PV. Nah, dia udah bound nih, udah dia ngeklaim. Siapa yang ngeklaim? Di namespace default NFS data PVC. Nah, jadi PVC itu tergantung namespace. Kalau PV itu dia bebas di luar namespace dia. Tuh. Nah, ini udah ada yang bound nih statusnya. Udah diklaim sama si PVC yang namanya NFS data PVC di namespace default. Tuh, kalau kita lihat ini kan udah bound ya statusnya. Kalau tadi kan masih pending nih, baru nyala. Sini ada access mode-nya, storage class-nya nggak perlu ada. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke object storage? Mungkin kalau mau nanya, saya tinggal ke belakang dulu sebentar ya. Nanti boleh langsung tanya aja. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Izin bertanya, Mas. Iya, gimana? Hubungannya persistent volume sama storage class itu gimana ya, Mas? Kita kan bisa juga tuh mendefinisikan persistent volume dan persistent volume claim tanpa ada storage class tuh, Mas. Itu gimana, Mas? Ya, bisa. Storage class buat ini doang sih, Mas. Sama sih sebenarnya. Sama kayak persistent volume gitu. Kalau storage class ini sebentar kita cari storage class. Cuma ada beberapa kasus emang kita butuh storage class. Kalau sekarang kan kita mau simple doang ya, nggak pakai storage class. Iya. Nah, misalnya kalau kita mau define sebagai CSI driver ya, CSI volume. CSI. Nah, CSI. Nah, kalau misalnya kita mau driver storage-nya menggunakan CSI nih, CSI driver, itu butuh storage nih. Tapi ada beberapa kasus kayak yang barusan yang simple nih itu nggak perlu storage class.
Nah, jadi storage class itu lebih ke ini sih, kayak kita tuh mau apa namanya, mau define storage yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya di sini ada bawaannya storage class, get storage class. Nah, di sini ada bawaannya nih, chess.nutanix.com. Kalau kita mau mau apa namanya, mau storage kita ada di CSI. Di Nutanix itu misalnya kayak Nutanix files gitu, sorry. Nah, itu define-nya harus pakai storage class-nya si Nutanix yang default ini. Tuh. Nah, storage class juga bisa expansion ya dia, kalau nggak salah tuh. Dia bisa expand, bisa nggak perlu define si ininya sih, si storage-nya yang kita request berapa gitu nggak perlu kalau nggak salah ya storage class itu. Nah, a storage class provide a way administrator to describe classes of storage they offer. Different classes may map quality of service level or backup policies or arbitrary policies determined by cluster administrator. Kalau kita bikin misalnya Kubernetes vanilla nih, yang kayak kemarin K8s vanilla, gitu tuh nggak langsung ada storage class sih. Biasanya yang ada storage class-nya tuh Kubernetes yang berdua berbayar. Tapi kita bisa define sendiri storage class itu. Kubernetes yang berbayar tuh kayak misalnya GKE, AKS, CKS, NKE gitu-gitu. Kayak ini kan NKE. Ya udah ada nih csi.nutanix.com yang bikin. Nah, itu nggak ada hubungannya sih, Mas, lebih ke permissionnya sih di storage class tuh buat nyambung ke, biasanya pakai ke providernya storage-nya. Kayak ini kan ada csi.nutanix.com. Tuh. Oh iya Mas. Oke. Internal provision. Oke. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Sorry. Lanjutnya kan ada external object storage. Nah, kalau external object storage sih ini sama bentuknya ini ya, bentuknya API ya. Kayak misalnya external object storage namanya AWS S3. Kalau ini berbayar, saya nggak punya. Tuh. Nah, arsitekturnya sama sih, semua object storage eksternal tuh arsitekturnya sama. Ini ada data, ini apa arsitektur? Kubernetes integration. Jadi dia sama sih, isinya cuma ini. Isinya dia nggak ada spesialnya, dia dalam aplikasi soalnya. Mau aplikasi di dalam Kubernetes bisa, di luar Kubernetes bisa. Mau kita define S3 ini kan AWS S3 ini berbayar. Ada yang versi gratisnya itu namanya Minio. Nih, itu versi gratisnya. Jadi konsepnya sama semua. Dia object storage, sama kayak ini object storage. Dia punya metadatanya sendiri, dia unstructured, dan dia bisa clustering gitu. Misalnya kita punya Kubernetes, kita punya Minio ini jalan di atas Kubernetes. Nah, kita mau prosesnya itu cepat. Tapi storage-nya disimpan di mana nih? Sama, di belakangnya itu Minio storage-nya itu sebenarnya pakai PVC. Cuma yang ngebeda PVC-nya ini, si PV-nya ini dia bikin filesnya banyak gitu. Jadi dia bikin sendiri sistem di dalam PV-nya itu. Nah, nanti kita tinggal masukin doang ke situ, ke Minio-nya itu. Dan dia komunikasinya via REST API. Jadi nggak kayak yang tadi ribet bikin-bikin PV, bikin-bikin PVC, enggak. Tapi komunikasinya via API gitu. Nah, sama sih kayak kita nge-hit REST API biasa ini. Misalnya kita ngupload gambar, itu nge-hitnya kemana gitu, ke port mana. Nah, tapi yang ngebedain di sini adalah, ini kan
object storage-nya misalnya Minio atau AWS S3, yang ngebedain itu mereka pakai pakai protokol S3. Protokol S3 itu protokol anti ransomware. Karena dia cuma bisa read sama write. Dia cuma bisa read sama write, dia nggak bisa update. Yang ngebedain protokolnya. Nah, yang paling terkenal ada yang ini versi open source-nya, ada yang versi berbayarnya yang terkenal itu punyanya AWS. Cloud Object Storage. Minio Kubernetes arsitektur. Sebenarnya dia sama aja. Kayak kita komunikasi sama antar aplikasi aja gitu, sama. Nah, tapi baiknya buat yang eksternal kayak gini, lebih baik sistemnya kita simpen di luar Kubernetes. Karena ketika Kubernetes-nya yang ditakutkan ada kerusakan gitu, failure, nah kita punya backupnya gitu. Apalagi kalau kayak Minio atau AWS. Kalau AWS S3 kan dia bentuknya cloud ya. Kalau Minio kita bentuknya bare metal. Itu kalau bare metal kan riskan ya. Kalau cloud mungkin AWS sudah terjamin lah ya. Nah, dia sama bentuknya. Aduh, nggak ngelot gambarnya. Dia intinya sama sih, komunikasinya via REST API sih. Entah itu mau ngambil, entah itu mau upload, sama. Cuma yang ngebedain dia pakai protokol S3. Dan dia semua binary-nya itu udah di-encrypt pakai protokol S3 itu. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Berarti yang eksternalnya itu dia hostnya beda sama host yang ada Kubernetes-nya itu. Beda sih. Maksudnya si Min.io-nya ini? Ya. Beda. Kalau misalnya kita mau naruh Min.io-nya di dalam Kubernetes pun bisa. Cuma tetap endingnya storage-nya bakal harus pakai storage eksternal. Karena kalau di dalam Kubernetes itu bahaya gitu. Nggak boleh gitu. Bisa aja tapi nggak boleh. Bahaya. Nah, kasus lainnya, maksudnya alternatifnya kita bikin Min.io ini di VM sendiri gitu misalnya. Nah, tadi kan dia nggak expose IP nih. Nah, Kubernetes-nya ngehit dari situ. Ngehitnya sama, dia pakai REST API. Nggak yang spesial kayak tadi PVC atau Hostpath gitu, nggak. Ini pakai REST API. Jadi, disetting dari dalam aplikasinya. Dia bagusnya karena pakai protokol S3 sih. Dan kalau Minio ini gratis. Kalau AWS S3 itu bayar. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tapi untuk keamanan tuh Mas lebih bagus pakai yang PPC tadi atau yang pakai eksternal ini Mas? Untuk keamanan. Ya. Untuk keamanan, kalau kita ngomongin S3-nya ini ada di dalam lokal kita, maksudnya nggak kayak kita misalnya punya Kubernetes di lokal, nah kita pakai AWS S3 di cloud, gitu. Itu kan berarti ada lewat internet ya. Nah, kalau kita punya Kubernetes di lokal sama Minio di lokal, dan si Kubernetes-nya sendiri sama PVC kan sama-sama lokal tuh, PVC. Nah, itu sama sih keamanannya Mas, karena kita nggak lewat internet kan. Kecuali udah ada yang masuk nih ke dalam nih, atau misalnya ada hacker yang masuk ke dalam jaringan kita, itu yang bahaya. Itu sama bahayanya sama PVC. Untuk keamanan sama sih Mas, cuma beda kebutuhan aja. Kalau yang tadi kan kita nyimpen file biasa tuh, kayak semisalnya file-file konfigurasi nih, misalnya file HTML, file misalnya kita punya aplikasi Angular gitu ya. Angular kan jalan di port 4200 kalau nggak salah. Nah, kita butuh reverse proxy nih misalnya ke 80 supaya aplikasi kita selaras tuh di 80 semua web app-nya. Nah, itu kan berarti butuh Nginx ya, kita bikin reverse proxy dari 4200 ke 80.
Nah, file konfigurasi reverse proxy itu kan kecil ya, cuma paling berapa byte kan ya. Nah, itu disimpan di mana? Itu bisa disimpan di hostpad. Even di pod pun bisa sebenarnya. Nah, file-file kayak gitu kan itu bukan file yang penting gitu ya, maksudnya cuma reverse proxy. Nah, kalau Minio itu kan file-file yang lumayan penting karena dia udah di encrypt kan sama protokol S3 kan. Dan dia punya akses key sama secret key-nya tuh cuma bisa di-generate sekali. Jadi kita harus simpen tuh di aplikasi, di secret sih, secret Kubernetes. Nah, beda kegunaan sih. Jadi kalau Hostpad yang aplikasi-aplikasi seperti itu, PVC maksudnya aplikasi-aplikasi kayak konfigurasi YAML atau misalnya file Jasper, generate PDF gitu. Kalau di Minio nyimpen PDF yang udah jadinya gitu. Mungkin gitu. Kita bikin template-nya ditaruh di PVC. Nah, itu kan template nggak penting-penting amat ya, maksudnya kalau hilang bisa generate ulang lah gitu. Tapi kan kalau dia udah nge-generate jadi PDF misalnya, PDF kan penting ya. Misalnya udah ada capnya, nomor nomor udah ada nomor seri PDF-nya gitu. Nah, itu disimpannya di Minio karena itu rawan gitu buat jadi sasaran hacker gitu. Kalau PVC sih enggak sih ya harusnya. Gitu sih Mas paling. Beda kegunaan sih. Kalau security sama sih. Cuma yang Minio ini emang pakai protokol S3 jadi dia di-encrypt semuanya. Kalau yang di itu pakai plain doang deh, nggak di-encrypt. Ada lagi? Oh, jadi kalau misalkan kita punya file-file web misalkan tuh Mas kayak tadi PDF terus misalnya ada video juga itu lebih Bisa. bagus disimpannya di Minio aja. Ya, bagusnya di Minio itu. Tapi bisa juga kan Mas disimpan di PV itu. Bisa Mas, bisa. Oke Mas. Oke. Oh, atau yang disimpan di PV, ini sih paling file-file kayak status web sih. Maksudnya status web kayak misalnya kita punya aplikasi website front end nih, ada footernya nih sama headernya. Misalnya di situ ada gambarnya. Itu kan aplikasi yang gambar yang nggak pernah diganti ya. Nah, tapi kalau kita taruh di dalam pods, itu kan podsnya bisa jadi berat ya. Nah, itu bisa ditaruh di PV. Karena itu bukan foto yang penting gitu, foto beda sama dokumen penting ya, harus di encrypt. Kalau itu kan nggak perlu di encrypt bisa tuh. Itu paling salah satu contohnya. Oke, ada lagi? Kalau teman-teman biasanya udah pakai Kubernetes yang bener production gitu belum ya? Kayak yang udah di level production sih. Itu kan beda ya dari sisi security atau masih coba-coba di lab doang sendiri. Paling cuma coba-coba sendiri aja Mas. Oh, coba-coba sendiri. Kalau kantornya udah pakai Mas Kubernetes? Kebetulan saya mahasiswa Mas. Oh, masih mahasiswa. Oh, Iya, tapi skripsi saya tentang ini. tentang Kubernetes. Iya. Oh, bagus. Oke. Oke, materinya udah beres ya Mas Argo ya untuk hari ini. Iya, iya Teh. Kayaknya udah pada paham yang storage. Jadi atau bingung mungkin nggak tahu ya. Gimana, ada yang mau ditanya lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusin lagi? Masih jam 2:30 nih sebenarnya. Kita masih ada bisa maksimalin sampai jam 3 sebenarnya. Kalau masih ada yang ingin didiskusiin. Kalau untuk besok ke study case ya Mas Argo.
Iya, besok ada study case. Study case ini berarti ngepraktekin gitu atau gimana nih? Soalnya ada ngebikin web application-nya juga, terus nge-build image containernya sampai ngedepo, sampai nge-scaling deployment-nya juga nih. Nah, jadi nanti ada aplikasinya nanti aku upload ke GitHub. Nah itu kalau teman-teman mau coba boleh, tapi kita nggak nge-provide untuk Kubernetes-nya. Mungkin kalau mau coba-coba di Kubernetes-nya masing-masing boleh. Aplikasinya juga ada, aplikasinya itu aplikasi Spring. Jadi nanti skenario-nya kita bakal nge-hit Spring-nya yang banyak supaya dia CPU-nya naik. Nah di dalam itu yang kita hit itu sebenarnya cuma simpel sih, cuma looping kalau nggak salah. Itu bukan saya juga yang buat soalnya. Nah itu kita hit sampai banyak sampai CPU-nya naik terus. Nah nanti kita ngelihat dia bisa ini apa enggak, bisa nyesuaiin sama rules-nya enggak, dia kita pakai HPA ya, horizontal port autoscaler. Jadi kalau CPU-nya naik apakah dia bakal ikutan naik juga atau enggak gitu, nanti kita lihat itu. Itu studi kasusnya sih. Kalau yang aplikasi Spring sampai jadi Docker mungkin teman-teman mah udah ngerti ya kemarin ya, yang pas pembahasan Docker. Itu paling. Mau kita recap Gitu. semua dari awal. Iya, recap sekalian review di demoin lagi ya, Mas Argo dari awal gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah punya Kubernetes-nya siapa aja ya? Barangkali ada yang udah punya. Kalau tadi yang lagi bikin skripsi tentang Kubernetes siapa ya? Saya Mbak. Kalau Mas Apri kebetulan udah pernah nyobain Kubernetes-nya, udah punya juga apa gimana? Ada Mbak, ada satu cluster di kosan jalan Kubernetes. Oke, berarti besok mungkin bisa nyobain juga ya, Mas Apri? Insya Allah bisa. Oke, Mas Argo nih kayaknya Mas Apri besok bisa nyobain nih. Besok apa namanya? Setelah Mas Argo cobain tuh demoin, mungkin nanti Mas Apri sekalian nyobain bisa nih kita apa sih di show gitu Mas Argo biar nanti nyobainnya sekalian kita lihat nih bareng-bareng siapa tahu nanti pas nyobain bisa sambil apa namanya? Sekalian langsung dilihat gitu kan sama Mas Argo jadi apa namanya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain sampai nanti berhasil gitu kan, sampai ke deploy, sampai ke scaling, mungkin bisa ya Mas Argo berarti? Oh itu nanti kita lihat besok ya Mbak. Oke deh. Enaknya gimana skenario-nya. Mhm. Ini gitu untuk besok, hari terakhir. Semoga masih pada bisa ikut ya. Ini kita tinggal berempat ini yang saya ikut. Makasih buat Mas Ruswanto, Mas Dani, Mas Apri, dan Mas Saiful yang masih semangat. Besok kita ketemu lagi di hari terakhir Kubernetes bersama Mas Argo untuk ngerekap semuanya. Oh iya, untuk ininya ya, absensinya sebentar. Oke, untuk absensinya sudah aku kirim di kolom chat, bisa langsung dibuka untuk diisi. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya. Ketemu lagi besok sekali lagi ya di Kubernetes. Semoga besok masih bisa lengkap nih minimal Mas Apri ya, Mas Saiful, Mas Ruswanto, dan Mas Dani. Dan besok juga insya Allah akan ada info dari saya untuk tes nanti persiapan tes
tentang DevOps keseluruhan sebelum nanti kita masuk ke part terakhir ya, akan ada sedikit, deskripsi dan gambaran tentang gimana sih nanti, tesnya dan, untuk nanti mendapatkan sertifikasinya gimana gitu. Jadi, besok akan, lebih sedikitnya akan aku infoin besok, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas Argu untuk materinya hari ini, Mas Guswanto, Mas Dani, Mas Apri, Mas Saiful kehadirannya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam sore Mbak, terima kasih semuanya.